Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everyone. Bertemu lagi dengan Miss Putih di sini. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk belajar dari rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang numbers. Tapi sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, sekarang boleh teman-teman siapkan buku teman-teman di sekitar kalian. Lalu perhatikan dengan baik ya penjelasannya. Jika teman-teman ada yang tidak dimengerti, boleh tanya kepada Miss Putih. Selamat belajar. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang numbers to 1 million and 10 million. Jadi, kita akan belajar tentang angka hingga 1 juta dan 10 juta. Okay, so last meeting we have learned about numbers to 100,000. Kita sudah belajar tentang angka hingga 100.000. Dan kita sudah tahu kalau angka 100.000 bisa kita peroleh dari 10 kepingan 10.000 ya. Jadi 10 buah 10.000 jika kita jumlahkan hasilnya menjadi 100.000. Kemarin kita juga sudah belajar posisi sebuah angka dalam sebuah bilangan, yaitu bilangan puluhan ribu ya. Contohnya di sini ada 53.462. We know that angka 2 itu menunjukkan satuan atau ones, angka 6 menunjukkan angka puluhan atau tens, angka 4 menunjukkan angka ratusan atau hundreds, angka 3 menunjukkan angka ribuan atau thousands, dan angka 5 menunjukkan angka puluhan ribu atau 10,000. Nah, cara pengucapannya atau cara membacanya kita bagi dua, yaitu 3 angka di belakang dan 2 angka di depan. Di antara 3 angka kita sisipkan N ya atau dan. Maka cara membaca angka 53.462 yaitu 53,462 ya. Atau jika teman-teman bingung, teman-teman bisa terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia, yaitu 53.000, yaitu 53,462, yaitu 462. Oke, seperti itu. Sekarang kita ingat-ingat, do you remember how to write this number in words? Kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya bagaimana cara menuliskan angka ini? Nah, di sini ada angka 78.546. So, we can write this number 78,546. Oke, itu tadi review untuk materi kita yang kemarin. So today we will learn about numbers to 1 million. Nah, dari mana sih angka 1 million itu? Nah, di sini sudah ada kepingan bertuliskan 100.000 sebanyak 10 buah. Nah, sekarang kita jumlahkan kepingan-kepingan ini, mulai dari kiri ke kanan. So, 100,000 plus 100,000 equals to 100,000. 100.000 ditambah 100.000 hasilnya 200.000. 200,000 plus 100,000 equals 300,000. 200.000 ditambah 100.000 hasilnya 300.000.
Kemudian kita tambahkan lagi 100.000, 400.000, tambahkan lagi 500.000, tambahkan lagi 600.000, tambahkan lagi 700.000, tambahkan lagi 800.000, tambahkan lagi 900.000. Yang terakhir, ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 1000.000, bukan ya. Hasilnya kita sebut sebagai 1 juta atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai 1 million ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa 10 buah 100.000 jika kita jumlahkan hasilnya adalah 1 juta atau 1 million. Ya, dari perhitungan tadi kita tahu kalau 10 buah, misalnya uang 100.000 dapat kita tukar dengan 1 juta. Oke, atau sama seperti 1 juta ya. Jadi 10,000,000 same with 1 million, dan 1 million ini nolnya ada 6 teman-teman. Jadi itulah ciri-ciri dari 1 million ya. Jadi angka nolnya ada 6. Nah, hari ini kita akan belajar angka hingga 1 juta atau numbers to 1 million. Oke, sama seperti kemarin, setiap angka itu punya posisi yang berbeda dan dia menunjukkan nilai yang berbeda dalam sebuah bilangan. Nah, example di sini ada contoh 325.146. Sama seperti kemarin, lebih mudah kita lihat susunannya dari belakang. Jadi paling belakang itu satuan, maka satuan di sini adalah 6 ya. Jadi 6 stands for 6 ones. Jadi angka 6 ini menunjukkan satuan, yaitu angka 6. Kemudian 4 stands for tens atau 40. 4 itu menunjukkan puluhan, yaitu 40. 1 stands for 100 atau menunjukkan 100 ya, ratusan. 5 stands for 5,000. Jadi 5 menunjukkan angka ribuan, yaitu 5.000. 2 stands for 10,000 atau menunjukkan angka 20.000 karena dia puluhan ribu. Yang terakhir adalah 3 stands for 300,000 atau dia menunjukkan angka ratusan ribu. Sehingga jika kita jumlahkan dari depan ke belakang, 300.000 ditambah 20.000 ditambah 5.000 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 6, maka hasilnya sama seperti 325.146. Okay, so this is what I've told to you before. Ini yang tadi Miss jelaskan. Jadi dari belakang kita tahu kalau 6 is in the ones place, 4 is in the tens place, 1 is in the hundreds place, 5 is in the thousands place, 2 is in the 10,000s place, and the last one is 3 is in the 100,000s place. Jadi di sini ada ratusan ribu yaitu angka 3, puluhan ribu angka 2, ribuan 5 yaitu ratusan 1 angkanya, puluhan 4, dan satuan angka 6. Okay, so how we can read this number or write this number? Nah, kita bisa tulis in numeral, yaitu tulis angkanya, but in words, we can say or write 325,146. Ingat-ingat, jadi penyebutannya kita penggal 3 angka. Dan di antara 3 angka itu ada kata N ya. Jadi 325.146.
Nah, di sini kita tahu kalau 325.146 is about 325,000. Dia itu sekitar 325.000. Kenapa sekitar 325.000? Karena ini dibulatkan ya. Masih ingat ya kemarin? Karena angka ratusannya ini kurang dari 500, yaitu hanya 146. So, kita bulatkan menjadi 325.000. Jadi 146-nya hilang ya. Ini maksud dari pembulatannya. Oke, next kita lihat numbers to 1 million selanjutnya. Di sini ada 704.835. Maka kita tahu dari belakang ya, angka 5 ini adalah ones atau satuan, 3-nya itu tens, 8-nya itu hundreds, 4-nya itu thousands, 0 di sini adalah 10,000, dan 7 yang paling depan adalah hundred thousands ya, atau ratusan ribu. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara menuliskannya, yaitu dimulai dari angka ratusan ribu, yaitu 704.000, berarti 704,835. Oke, selanjutnya let's continue to numbers to 10 million atau angka hingga 10 juta. Nah, ini sebenarnya sama saja, mirip ya. Jadi jika teman-teman sudah memahami numbers to 1 million, insya Allah teman-teman bisa memahami numbers to 10 million. Mari kita simak bersama. Oke, so numbers to 10 million atau angka 10 juta itu bisa kita dapatkan dari 10 kepingan 1 juta. Oke, di sini ada 10 kepingan bertuliskan 1 juta. Jika kita jumlahkan, berapakah hasilnya? Let's count together. So 1 million plus 1 million equals 2 million. 2 million plus 1 million equals 3 million. Kemudian ditambah lagi 3 million plus 1 million equals 4 million. Kemudian tambahkan lagi menjadi 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta. Dan yang terakhir kita jumlahkan menjadi 10 juta atau kita sebut sebagai 10 million. So we know that 10 kepingan 1 juta itu jika kita jumlahkan hasilnya adalah 10 juta. Angka 10 juta jika kita lihat seksama, nolnya itu ada 7 ya. Jadi kalau tadi 1 juta nolnya itu ada 6, 10 juta nolnya ada 7. Oke, sekarang bagaimanakah posisi dari angka-angka tersebut di bilangan jutaan ini? Nah, kita ambil contoh, di sini ada 4.205.136. Nah, sama seperti tadi, kita mulai dari belakang, maka angka 6 itu menunjukkan ones atau satuan. Selanjutnya angka 3 menunjukkan tens atau puluhan. Angka 1 menunjukkan hundreds atau ratusan. Ke depan ada angka 5 menunjukkan thousands atau ribuan. Angka 0 menunjukkan 10,000 atau puluhan ribu. Angka 2 menunjukkan hundred thousands atau ratusan ribu. Yang terakhir ada 4. Nah, 4 di sini menunjukkan angka jutaan atau million. Nah, sebenarnya jika kita penggal dari depan ke belakang, 4 juta ditambah 200.000, ditambah 5.000, ditambah 100, ditambah 30, ditambah 6, maka jumlahnya akan sama, yaitu menjadi 4.205.136. Nah, perbedaan dengan yang tadi yaitu ada angka lagi di depan angka ratusan ribu.
Di sini ada angka 4. Nah, dia menunjukkan nilai angka 4 juta atau 4 million. Nah, ini gambaran dari posisi tiap angkanya dalam bilangan jutaan. How to write or read this number, Miss? Gimana sih cara membacanya atau menuliskannya, Miss, kalau jutaan? Oke, kalau angkanya sama seperti tadi ya, cukup ditulis angkanya, yaitu 4.205.136. But in words, nah tadi kan kita penggal tuh ya, 33. 3 di depan, 3 di belakang angkanya. Ternyata ada angka lagi di depan, yaitu angka 4. Nah, kita mulai dari angka 4 ini. Jika kita bahasa Indonesia kan, yaitu 4 juta. Maka 4 juta adalah 4 million. Koma, lalu 205.000. 205,000. Lalu 136. Lalu disebut sebagai 136. Sehingga kita bisa tulis 4 million, 205,000, 136. Oke, seperti itu cara penulisannya. Selanjutnya, jika kita penggal angka jutaannya dengan angka ratusan ribunya dengan angka ratusannya, maka sama saja seperti 4 juta ditambah 205.000 ditambah 136. Sama seperti yang ada di slide ya, teman-teman. Nah, inilah gambaran dari angka hingga 10 juta. Semoga teman-teman bisa mengerti ya apa yang sudah Miss jelaskan. Itu, mari kita lihat satu contoh yang ini. Okay, let's sing along. The table shows the approximate population of some countries in Europe in 2016. Jadi di tabel ini ada gambaran populasi atau jumlah penduduk dari beberapa negara di Eropa pada tahun 2016. Use the data in the table to answer the following questions. Jadi, kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan data berikut. Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara dengan jumlah populasi atau jumlah penduduk yang berbeda. Mari kita lihat pertanyaannya. Singapore's population is about 5 million and 700,000 in 2016 ya. Jadi dia jumlah populasinya 5.700.000 di tahun 2016. Pertanyaannya adalah, which country has a population that is very close to Singapore's population? Jadi negara manakah yang punya populasi paling dekat dengan jumlah dari populasinya Singapura? Karena populasi negara Singapura itu 5.700.000, kita cari manakah yang lebih dekat dengan 5.700.000. Kalau Sweden itu pasti jauh karena di sini 9 juta. Luxembourg juga jauh, Austria juga jauh ya, 8 juta. Norway di sini 5.300.000. Apakah ada lagi yang lebih dekat dengan jumlah populasinya Singapura? Tidak ada ya. Yang paling dekat adalah negara Norway. So, we can write Norway as the answer. Kita bisa tulis Norway sebagai jawaban pertanyaan yang A. Oke, itu untuk yang pertama. B. Which two countries have a population less than 1 million? Negara manakah yang memiliki populasi kurang dari 1 juta? Berarti less than 1 million, kurang dari 1 juta. Tapi kita hanya disuruh memilih 2 countries atau 2 negara aja. Jadi cari negara yang jumlah populasinya mendekati 1 juta tapi kurang dari 1 juta ya. Oke, manakah yang kurang dari 1 juta? Sweden itu bukan.
Nah, gimana dengan Luxembourg? Bisa jadi ya, di sini hanya 500.000. Austria tidak, Norway tidak, Iceland iya. Berarti jawabannya adalah Luxembourg and Iceland. Oke, itu untuk pertanyaan B. Pertanyaan yang C, which country has the smallest population? Negara manakah yang memiliki populasi paling kecil? Di sini, maka kita cari populasi yang jumlahnya paling sedikit, yaitu ada Iceland ya, yaitu 330,000. Jadi dia 330.000 ya. Jawabannya adalah yang Iceland. Okay, next, which countries have a population greater than 7 million? Negara manakah yang memiliki jumlah populasi lebih besar daripada 7 juta? Maka kita cari yang lebih dari 7 juta. Di sini ada Sweden, ada Austria, ada Switzerland. So we can answer these three countries as an answer. Jadi ada Sweden, Austria, dan Switzerland ya jawabannya. Okay, the last one, which country's population is closest to 10 million? Negara manakah yang jumlah penduduknya itu sangat dekat dengan angka 10 juta? Berarti teman-teman harus mencari jumlah populasinya yang sangat dekat dengan 10 juta. Yaitu di sini ada siapa? Hanya ada satu ya, yaitu Sweden. So, we can write Sweden as an answer. Oke, itu tadi contoh dari penerapan numbers to 1 million and 10 million dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Inilah Miss bagikan latihan supaya teman-teman lebih mahir lagi dalam mengenal angka hingga 1 juta dan 10 juta. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Dan untuk latihan-latihan minggu ini maksimal dikumpulkan hari Minggu. Jadi masih ditunggu ya teman-teman, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Jika teman-teman ada yang kurang bisa dimengerti, teman-teman bisa bertanya kepada Miss Putih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.